Karena sebetulnya kaum perempuan ini harus berperan aktif ya, baik di keluarganya sendiri maupun di masyarakatnya gitu ya, terutama dalam pengolahan sampah ya. Karena biasanya perempuan lebih tekun, lebih ulet terhadap sampah ya, walaupun laki-laki juga gak sedikit yang peduli dengan sampah. Apalagi kaum perempuan ya, perempuan itu kan bisa disebut sebagai istri, kemudian ibu atau anak yang harus betul-betul berperan aktif ya. Sebetulnya ibu yang bijak itu ya ibu yang mampu mengolah sampah dari rumah. Sekarang masih banyak ya yang anak-anak masih menggunakan pampers, kemudian pembalut. Itu sebetulnya sampah yang sulit sekali untuk terurai. Nah, itu memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun ya, karena di gel pampers itu kan gak cepat terurai gitu ya. Sebetulnya air ini sumber kehidupan ya Teh. Betul. Harus dijaga, soalnya air ini ya kita konsumsi juga, kita minum juga. Lebih baik 99,9% kita konsumsinya air ya. Iya, lebih baik mulai dari sekarang stop membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai atau ke laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam literasi untuk kita semua teman-teman. Terima kasih kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan Serawung Podcast kembali. Dan Serawung Podcast kali ini kita akan membahas terkait isu lingkungan yang mana dalam hal ini khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Dan saya kali ini sudah bersama dengan salah satu narasumber yang memang bergiat aktif di isu peduli lingkungan. Ini dia Mbak Karmila. Assalamualaikum Mbak Karmila. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih saya ucapkan Mbak Mila sudah berkenan hadir untuk meluangkan waktu Serawung Podcast bersama kami di sini. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa Mbak Karmila ini biasa dipanggil Mbak Mila. Mbak Mila ini akamsi dari Babakan Gebang Kabupaten Cirebon, dan beliau adalah salah satu pegiat yang memang peduli dengan isu lingkungan. Dan Mbak Mila ini juga salah satu pegiat aktif di literasi, teman-teman. Ada namanya Saung Baca Ika Matsaba di Babakan Gebang Kabupaten Cirebon. Nah, sebelumnya mungkin aku pengantar dulu ya Mbak ya. Teman-teman mungkin untuk yang sudah sering kali stay tune di video kami di Paham Perempuan, pastinya sudah beberapa kali melihat video yang mana memang membicarakan soal isu lingkungan. Nah, dalam hal ini kami khusus mengundang Mbak Mila sebagai sosok perempuan yang memang menginspirasi kami semoga, dan menginspirasi teman-teman yang menonton video ini terkait hal lingkungan. Nah, dalam hal ini perempuan pengelola sampah dalam rangka menyelamatkan bumi. Nah, teman-teman, di sini seperti yang kita tahu bahwa cerminan sifat perempuan yang sejatinya menciptakan kehidupan yang nyaman dan tentram dalam keluarga, perempuan juga ternyata sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan. Namun, ironisnya menjadi kelompok yang sangat rentan terkena dampak kerusakan lingkungan. Di sini kami mengutip dari website Kementerian Lingkungan dan Kehutanan bahwa faktanya sekitar 50% sampah berasal dari sampah rumah tangga. Nah, dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, perempuan umumnya lebih dekat dengan urusan pekerjaan rumah ya Mbak, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, menyediakan makanan, lalu belanja kebutuhan dapur, lalu mengelola keuangan, dan masih banyak lagi. Dan yang harus kita sadari adalah bahwa sosok perempuan ini, siapapun itu, pasti memiliki multi talent dalam hal mengurus anak dan mengurus rumah tangga gitu teman-teman. Jadi pada akhirnya mau tidak mau, sadar tidak sadar, peran perempuan dalam hal ini mengelola sampah atau peduli terhadap lingkungan itu menjadi seseorang yang sangat berdampak dan berkaitan erat. Makanya kenapa harus ada sosok-sosok seperti Mbak Mila ini yang kita tampilkan di sini teman-teman gitu. Nah, ketika peran di rumah tersebut diangkat pada skala yang lebih besar, misalnya tingkat RT atau RW dilakukan bersama-sama perempuan lainnya, maka kegiatan yang biasa dilakukan adalah seperti memilah sampah berdasarkan jenisnya, membuat kerajinan dari sampah, pengelolaan sampah seperti membuat kompos dan biopori, hingga mengadakan bank sampah. Nah, yang kita tahu juga, real kegiatan ini merupakan pengelolaan sampah yang berkaitan erat dengan kebermanfaatan ya Mbak ya. Dalam hal ini adalah diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat.
Nah, pengelolaan sampah juga memungkinkan meredam kekerasan terhadap perempuan dari segi ekonomi keluarga. Jadi mungkin nanti ini Mbak ngasih tips dan trik atau semangat kepada teman-teman yang menonton, khususnya para perempuan, ketika kita peduli sampah atau peduli lingkungan itu apa sih gitu efeknya? Apakah hanya sebagai kerapihan belaka atau agar tidak berserakan sampahnya, atau memang memiliki peluang ekonomi untuk berdayanya kita sebagai perempuan nanti di kala rumah tangga gitu. Nah, hal tersebut dapat disalurkan dengan menghasilkan prakarya dan aktivitas di program bank sampah, dan saya kira kegiatan-kegiatan yang real menghasilkan sesuatu itu pasti ada nanti ceritanya dari Mbak Mila. Dan di sini di sisi lain bahwa perempuan yang mengelola sampahnya menjadi mengerti tentang kesehatan lingkungan dan hidup ramah lingkungan. Akhirnya ya nanti sadar bahwa kita itu peduli terhadap lingkungan itu berarti peduli terhadap bumi kita, peduli terhadap diri kita, dan peduli terhadap generasi yang akan datang gitu ya Mbak. Nah, langsung aja tanpa basa-basi silakan Mbak Mila untuk menceritakan awal mulanya Mbak bergiat di isu peduli lingkungan. Silakan Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih banyak sudah diundang. Ya, ini momen yang luar biasa sekali, kesempatan buat saya ya. Sama-sama Mbak. Dari Paham Perempuan. Ya, izin perkenalkan diri. Siap. Ya, nama saya Carmila, biasa dipanggil Teh Mila. Saya asli dari Cirebon Timur, khususnya di Desa Babakan Gebang. Ya, berbicara mengenai lingkungan, ya, lingkungan dan literasi. Ya. Memang sebetulnya sejak dari SD ya, kita sudah dikenalkan dengan lingkungan oleh guru kita. Ya, jaga kebersihan sebagian dari iman. Ya. Seiring berjalannya waktu terngiang-ngiang. Ya, apa itu kebersihan? Ya, kemudian setelah lulus dari Alia, saya mengenal komunitas ya yang bernama Saung Baca Ikamat Sababakan, di mana Saung Baca Ikamat Sababakannya ada program Teh. Ya, program yang bernama Sopan. Singkatan Sopan. Apa itu Sopan? Sopan itu kegiatan S-nya ya, S-nya sosial, kemudian olahraga, pendidikan, lingkungan, ya lingkungan hidup ya. Semuanya ada pada Saung Baca. Yang awalnya Saung Baca ini mengikuti program dari OI, Orang Indonesia Ormas OI. Karena khusus di wilayah Cirebon berarti ya? Enggak, kalau OI luas se-Indonesia. Ya, itu kan pendirinya sendiri Bang Iwan Fales yang kemudian salah satunya Saung Baca ini ya tergerak dari OI ini bagian bidangnya ya. Sebetulnya saya sendiri bergabung di Saung Baca Ikamat Sabah itu dikenalkan oleh suami saya sendiri ya, dulu teman belum jadi suami. Dulu teman ya, kemudian dia memiliki komunitas Saung Baca Ikamat Sabah kan. Awal mengenal dia ada buku-buku, kemudian saya bergabung, mulai memahami, mengamati, kok seru kegiatannya, beragam, ada pendidikan, ada lingkungan, oke lah saya gabung gitu kan, daripada diem pengangguran. Ya gabung, kemudian seiring berjalannya waktu sering ikut juga go green, penanaman, bersih-bersih sampah, entah itu di sungai atau di darat, dimanapun. Yang alhamdulillah Teh, kemarin pada tahun 2000, tahun lalu saat pandemi ya, 2000 berapa? 2022. Ya. Alhamdulillah saya mendapat penghargaan yang mewakili Kabupaten Cirebon, penghargaan sebagai perempuan berjasa dan berprestasi di bidang lingkungan hidup. Oke, baik. Mantap. Pandemi. Ya ini nggak tahu kenapa kok bisa dapat, ya mungkin karena sering pencitraan di lingkungan. Pencitraan nggak tuh? Iya baik. Jadi ya mungkin terpanggil ya. Sebetulnya itu kemarin itu harusnya ya diserahkan itu penghargaan di gedung istana, karena pandemi jadi dibagi beberapa provinsi. Jadi saya diundang ke gedung Sate, ya diserahkan langsung oleh Pak Ridwan Kamil, ya. Namun piagam dari Pak Jokowi, ya, dari Presiden, tapi penyerahannya dari ya, itu di hari Kartini. Kemudian di bulan Desember dipanggil lagi momen Hari Ibu. Nah, itu momen Hari Ibu dengan berbagai bidang, ada dari bidang pendidikan, kemudian lingkungan, kesehatan. Saya salah satunya dari bidang lingkungannya. Ya, alhamdulillah. Setelah mendapatkan penghargaan itu, seiring berjalannya waktu, Dinas Lingkungan Kabupaten Cirebon sendiri mengajak nih kegiatan bareng. Mungkin melirik ya? Awalnya melirik ya? Nggak tahu tuh bagaimana. Mbak, bisa tidak kalau misalkan mengisi sosialisasi? Saya pikir selagi saya bisa, ayo gitu kan. Pada tahun 2022 itu awal gerak di desa-desa, di kecamatan. Itu sosialisasi mengenai pengolahan sampah daur ulang. Terus ke desa-desa tahun 2022, kemudian 2023 itu kita fokusnya ke sekolah.
ke sekolah-sekolah SMP ya, dimana nanti di sekolah-sekolah ini jadi potensi misal nih di Babakan ini sampah yang paling dominan apa. Jadi kita daur ulang, edukasi. Itu beda-beda ya berarti? Beda-beda, setiap sekolahnya beda-beda, beda-beda produk tergantung desa tersebut adanya sampah apa. Misalnya Karunggoni kemarin aja waktu di Karangsembung, ya di SMP 1 Karangsembung itu kan ada Karunggoni dari kedelai kan, banyak pabrik tahu kalau nggak salah ya. Jadi Karunggoni itu dibuat jadi buket, jadi ada nilai jualnya. Kita mengajarkan bagaimana caranya sampah ini memiliki nilai ekonomi. Jadi tidak kita memandang sampah tuh bukan oh ini sampah harus dibuang, tidak. Tapi kalau orang yang betul-betul melek sampah gitu ya, kita melihat sampah entah itu sampah organik atau anorganik, wah ini uang. Gitu teh. Ini uang. Yaitu di SMP beberapa titik kita sosialisasi sampah organik dan organik. Kemudian tahun sekarang 2024 itu kegiatan bareng komunitas. Ya, yang sekarang ini ada 10 titik komunitas dari timur sampai barat. Ya. Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon sendiri. Nah, dan hari ini sebetulnya episode terakhir. Terakhir apa tuh? Episode terakhir kegiatan Saber. Jadi kan di Dinas Lingkungan Hidup itu ada program namanya Sapu Bersih TPS Liar. Oh, gitu. Betul, koordinatornya sendiri Bang Udin Bohai. Ya, jadi di mana ada TPS Liar kita datangi. Siapa di sini komunitasnya kita datangi. Itu berjalan berapa minggu, Mbak? Yang Saber itu? Setiap gerak itu 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Maksudnya runtutannya dalam 1 tahun atau? Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ini. Namun per hari ini yang terakhir. Hari yang terakhir ya dengan 10 titik. Tadi kegiatan terakhir tuh di Dinas Lingkungan Hidup ya. Sungai tepat di belakang kantor Dinas Lingkungan Hidup. Dan komunitas yang menjadi tuan rumah ini alhamdulillah tadi siang mendapat penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, dan ini Mbak alhamdulillah dapat penghargaan ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Di sini ya dari ya komunitas Song Baca Ikamat Sabah Babakan. Oh, berarti ini tetap memberikan apa namanya? Piagam penghargaannya ke Saung. Iya, ke komunitas penyelenggara Ikamat Sabah itu. Titik saat menjadi tuan rumah program Saber, Sapu Bersih. Tadi kan banyak nih ada salah satunya ada dari Riang Gazebo, Orang Rangon, dan salah satunya Ikamat Sabah itu juga. Oke, mantap. Nah, teman-teman, menarik sekali mendengar cerita dari Mbak Mila bahwa memang beliau nggak sih, Mbak Mila ini memang tumbuh kesadaran terkait kebersihan itu dimulai dari sekolah dasar ya Mbak ya. Maksudnya guru nih ngasih nasihat atau salah satu hadis ya yang an-nadhafatu minal iman itu kan dari gurunya, dan bagaimana untuk merefleksikan sekaligus merealisasikan apa itu kebersihan gitu. Jadi semoga teman-teman yang menonton video ini tuh emang jadi ada kesadaran tersendiri bahwa persoalan sampah itu persoalan bersama, tidak hanya perseorangan, dan kepedulian terkait lingkungan hidup itu sangat penting ya Mbak ya. Betul. Dan yang menarik adalah berarti Mbak Mila ini ketemu sama siapa? Suaminya itu di Saung Baca. Enggak, sebetulnya kalau ketemu sih dari SD ya. Baik, temen ya, tapi temen jadi menikah temen gitu. Kegiatan. Teman tapi menikah, oke. Ini yang mungkin kalau aku denger dan aku simpulkan tuh menjadi salah satu bonus ya Mbak ya. Bonus hidup bahwa akhirnya Mbak Mila juga dapat partner yang memang bergerak aktif di di fokus yang sama gitu, walaupun nggak cuman di Saung Baca aja. Dan akhirnya Mbak Mila sekarang sudah survive, struggle di isu lingkungan gitu. Nah ini Mbak, yang awal mulanya Mbak bisa join itu di tahun berapa deh? Ya, awal join ke Saung. Yang ke Saung ya, yang akhirnya bisa kemana-mana itu di tahun berapa berarti? Itu sebetulnya baru tahun 2017. Oh iya, nggak baru sih Mbak, udah lama banget. Menurut saya itu baru. Itu apa, lulus SMA atau ya, apa? lulus Alia. Lulus Alia, kemudian tidak ada kegiatan, ya saya gabung. Sebetulnya pas awal kelas 12 ya Alia sudah mulai ikut camping, kemudian naik gunung. Berarti ya anak-anak pramuka gitu ya? Enggak, PMR awalnya. PMR, baik. Terus akhirnya ikutan Go Green dan lain sebagainya dan sampai sekarang. Sampai hari ini. Untuk terkait rutin kegiatan yang Mbak akhirnya dapat ya, entah ini dari relasi lingkungan hidup, kabupaten atau Kementerian Hutan, KLHK ataupun mungkin Pemprov, Pemda, Pemkot.
masih ada nggak sih yang kayak 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali yang terus diadain selain saber tadi? Ya. Ada nggak Mbak? Selama ini maksudnya belum melihat ya, selain sama Dinas Lingkungan Kabupaten Cirebon. Maksudnya misal Mbak memberdayakan atau mengumpulkan masyarakat Babakan Gebang sendiri itu ada nggak? Ada. Nah, ada rutinannya nggak gitu? Ada. Rutinan ngumpul, sosialisasi. Mulai itu setiap. cerita, Tah. Iya nggak apa-apa. Ya, sebetulnya saya selain dari saung kan keseharian saya kalau pagi itu sama anak-anak, ya saya sebagai tenaga pendidik yang ngajar ya berarti di SD Kauman Gebang Udik. Dan di SD ini kemarin saya mencoba mendaftar untuk menjadi sekolah adiwiyata. Apa tuh Mbak? Ya, sekolah adiwiyata itu sekolah yang lebih mengenal lingkungan. Lebih kayaknya seperti hampir sekolah alam gitu. Sekolah alam, sekolah hijau. Sekolah hijau, oke. Adiwiyata mendapat penghargaan tingkat kabupatennya. Kita belum melanjut ke tingkat provinsi. Nah, di mana di sekolah juga saya menerapkan untuk anak-anak membawa tumbler dan tepak makan. Memberikan apa? Edukasi. Edukasi sama anak-anak. Itu kelas berapa aja Mbak? Itu semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Gerakan wajib membawa tumbler dan tepak makan agar apa? Agar sampah yang dari luar itu tidak masuk ke sekolah. Dulu waktu sebelum sekolah adiwiyata itu sampah banyak banget. Banyak banget. Sekarang berarti ada perbedaannya, agak berkurang. Kemudian sekarang siswa sudah tidak boleh makan jajan ya, saat di kelas tidak boleh, semuanya harus di luar. Harus di luar, berarti kalau jajan di luar nggak boleh masuk kelas, sama ini boleh di luar kelas, gitu. harus di luar. Oke. Nah, kalau yang kegiatan sama ibu-ibu Mbak? Ya, kalau di Saung Baca sendiri ya sebetulnya ada beberapa kegiatan rutin ya. Kalau Jumat sendiri di Saung Baca ada Jumat membaca. Nah, itu anak-anak datang ke saung dengan diberi sedikit door prize ya buat apresiasi. Selain Jumat membaca juga ada Jumat menanam. Ya, Jumat menanam bisa menanam di sekitar saung, bisa juga anak-anak dibawa ke rumahnya masing-masing kita tanam. Ya, ada juga kegiatan kita jadi di Saung Baca Ika Masabi ini sebenarnya penggeraknya suami sendiri ya, inisiatornya. Jadi mengumpulkan orang-orang yang lahir, misal saya lahir di bulan Maret gitu, kata di Maret, jadi kita kumpulkan orang yang lahir di bulan Maret. Per bulan Maret. Ya per bulan, setiap bulan teh. Iya. Dulu waktu awal ada ini tuh bulan Juli 2019. Jadi suami itu mengumpulkan orang-orang yang lahir di bulan Juli. Misal ada 20 orang, jadi iuran 20 orang ini seikhlasnya. Entah itu kesepakatan ya, mau 100-an atau 200-an. Itu lintas usia. Lintas usia. Siapapun yang ingin gitu. Daripada kita nraktir orang gitu kan ya. Jadi kita adakan kegiatan, kumpulan, misal 20 orang dapat 2 juta misalnya. Jadi kita sepakati dijadikan satu grup dulu, grup WhatsApp. Kemudian kita sepakati kegiatannya apa saja. Ya kalau uangnya lebih ada sekan santunan, bagi-bagi bingkisan. Pernah juga diajak ke taman edukasi. Dan seringnya sih kegiatan di Saung Bacanya sendiri. Jadi kita mengundang adik-adik sekitar saung maupun madrasah terdekat dikumpulkan di saung. Selain anak-anaknya ada doa bersama, sholat bersama, belajar puisi, pidato, menggambar gitu. Ibu-ibunya yang mengantar, kita edukasi dengan edukasi daur ulang sampah. Daur ulang berarti sampah. Mbak ini apa namanya, ngebawain sampahnya atau ibu-ibunya bawa sampah gitu? Jadi dalam undangan tersebut anak-anak wajib bawa botol dari rumah. Ya kalau ibu-ibunya harus membawa bungkusan kemasan gitu. Ya kayak kemarin contoh ya teh, ini yang dibuat oleh ibu-ibu Saung Baca. Ya setiap bulannya itu kita ambil tema yang berbeda. Misal hari ini daur ulang sampah anorganik. Oke, ibu harus bawa bungkus kemasan. Jadi kayak ada perjadwalnya gitu. Iya, ada jadwalnya. Kita dibuat, kemudian ibu belajar menggunting, kemudian menganyam. Ini berarti Mbak semua untuk yang ngajarinnya. Misal kayak bentuk tas, bentuk dompet, itu Mbak semua? Enggak semuanya saya. Saya kadang panggil pemateri dari luar untuk belajar bareng dengan ibu-ibu. Apa saja teh yang pernah dilakukan itu? Salah satunya ini ya, bikin dompet atau tas dari bungkus kemasan, kemudian bros, lagi bros dari plastik gitu. Bros dari plastik ya. Bros dari plastik. Harusnya dibawa sih. Contohnya. Dari tutup botol. Ya, tutup botol. Sebetulnya botol juga bisa teh kita daur ulang. Kalau misalkan kita lihat botol kadang dibuang gitu saja ya. Padahal kalau misalkan kita lihat botol kemudian kita pilah kembali tutupnya, kemudian isinya itu akan mahal. Ya kalau dia katanya per kilonya gitu bakal beda gitu. Apalagi kalau kita bisa daur ulang dari botol aja kan kita bisa dilukis kemudian dijadikan ekobrik. Benar. Ekobrik kan iya benar. Maksudnya ini loh untuk teman-teman ya.
bener kata Mbak Mila gitu. Kalau orang yang udah melek sampah, kita ngelihat sampah tuh ya hampir sama dengan uang gitu. Karena tadi adanya peluang-peluang ekonomis yang real ini loh teman-teman. Ini salah satunya dompet ya. Kalau untuk ini kan ada resletingnya nih Mbak. Iya. Yang masanginnya itu apa Mbak punya mesin jahitnya atau Mbak bekerja sama dengan yang lain? Enggak, ini pakai manual kebetulan Teh. Masya Allah iya. Manual ya. Jadi Gimana tuh? langsung dijahit aja. Oh, kayak didondomin gitu ya? Iya, pakai dodom ya. Oh, kirain Kasar pakai hasil. ini. Oke. Enggak pakai. Justru kalau pakai mesin jahit sepertinya susah ya. Soalnya selama ini belum pernah pakai mesin jahit. Enggak, Jadi kirain kalau tas manual. gimana kalau tas? sama manual juga. Oh, Langsung walaupun manual. talinya gitu. Iya. Oke. Mungkin nanti yang dibedakan adalah benangnya biar lebih kuat senar gitu ya, bukan benang yang buat jahit. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Terus apa namanya nih Mbak? Untuk pemasarannya, marketingnya, apakah dijual kemana atau bahkan impor ekspor gitu gimana? Kalau impor belum ya, kalau ekspor keluar belum. Paling kalau setelah disosialisasi, silakan tawarkan dulu, nggak langsung dijual Teh. Oh. Ya tawarkan dulu ke keluarga, nanti keluarga yang make, lama-lama orang bertanya toh, Iya. ini dari mana, Kok bikinnya lucu siapa gitu misal, iya. Sudah diajarkan juga untuk marketingnya Teh, diajarkan bagaimana caranya di marketplace ya, untuk di marketplace. Oh, berarti kembali lagi ke individu ya? iya Bukan individu, Mbak Mila yang kayak nanti ini dikumpulin di sini ya Bu, enggak. nanti kita Enggak. Berarti Jadi, emang kembali ke individu. Iya, dari song ini hanya mengumpulkan, kemudian memberi edukasi, selebihnya silakan ibu-ibu Oke, lanjut di rumahnya masing-masing. Mungkin PR juga ya, bahkan sebagai tenaga pendidik nih gitu. Ketika ngomongin edukasi terkait pentingnya anak-anak itu harus membawa tumbler atau tepak makan gitu. Masih banyak juga sekolah-sekolah yang belum melakukan edukasi itu gitu Mbak. Mungkin bisa disampaikan gimana caranya, terus apa ya? Kalau kayak gitu kan pasti ada kerjasama kesenambungan antar kepala sekolahnya, ya nggak sih Mbak? Atau udah ada aturannya dari Belum sih, distrik-nya? selama ini Belum kan? Nah mungkin ngasih tahu deh Mbak untuk teman-teman guru yang Ya. nonton ini, Oke, boleh. gimana caranya gitu? Buat pemirsa yang di rumah, khususnya kaum perempuan Iya. ya, karena sebetulnya kaum perempuan ini harus berperan aktif Iya. ya, baik di keluarganya sendiri maupun di masyarakatnya gitu ya, terutama dalam pengolahan sampah. Ya. Karena biasanya perempuan lebih tekun, lebih ulet terhadap sampah. Ya, walaupun laki-laki juga gak sedikit yang peduli dengan sampah. Dengan adanya gerakan membawa tumbler ya di sekolah, sebetulnya itu sudah kewajibannya, seharusnya sudah kewajiban Iya, sekolah. harusnya. Bulan yang lalu sudah pernah ngobrol dengan Pak Haji Ronianto, ya, Siapa kepala dinas lingkungan, kepala dinas pendidikan. Oke. Itu ngobrol saat di Kuarcam, kebetulan saat ada acara ngobrol langsung, Pak, bagaimana kalau membuat aturan khususnya di Kabupaten Cirebon sendiri ya, ada gerakan membawa tumbler, Kewajiban wajib, gitu ya. jadi semua siswa wajib seperti itu. Cuman sampai saat ini yang saya tahu ya belum ada gebrakannya. aturan seperti itu. Tapi kalau sekolah-sekolah di Wiyata itu sudah diterapkan, karena di Kabupaten Cirebon sendiri yang saya lihat banyak ya sekolah yang sudah termasuk sekolah adiwiyata ya, entah itu penghargaan kabupaten atau provinsi. Untuk sekolah adiwiyata itu kita yang apa sih namanya, kita yang ngasih ke distrik-nya atau kita yang merepresentasikan aja di sekolah ini adalah sekolah adiwiyata atau gimana? Nah, jadi sekolah adiwiyata itu kayak pendaftaran gitu. Dari HPAI, Himpunan Penggiat Adiwiyata. Oh, Ada gimana daftarnya tuh? jadi tuh dari Dinas Lingkungan Hidup membagikan link gitu ya. Oh. Ada apa namanya ya? Ada lembaganya sendiri gitu. Cuman di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Nah, itu semua orang tahu belum? Maksudnya tenaga pendidik khususnya di Kabupaten Cirebon udah tahu belum Tahu, terkait sebenarnya sekolah adiwiyata itu? Tahu karena Tahu, sudah ya? banyak sih, sudah Sudah banyak sekolah yang termasuk sekolah adiwiyata juga. Oke. Cuman nggak, maksudnya gimana ya? Ada yang menerima, ada yang oh nggak mau gitu. Nggak maunya kenapa? Karena ribet kan, harus banyak aturan malas sekolah, kali harus ya. banyak Iya, ini, iya, banyak iya. itu. Belum lagi yang full day school kayak gitu-gitu kan ya. Iya. Mungkin. Oke. Nah, ini Mbak, sepanjang cerita kita tadi ya, saling sharing tadi, kira-kira apa sih yang membuat Mbak Mila sendiri terkait apa nih, ketakutan atau kekhawatiran atau tantangan Mbak, tantangan ketika Mbak tuh sudah standby nih gitu di isu lingkungan sebagai salah satu contoh perempuan gitu ya. Apa Mbak tantangannya Mbak Mila yang Mbak Mila rasakan sampai hari ini dari dulu sebelum gabung? Kira-kira. Tantangan besar, monsternya ya. Iya. Sebetulnya tantangannya ya rasa kita sendiri ya, harus lebih tekun, lebih ulet. Soalnya Iya. kadang rasa malas itu selalu hadir Teh. Ya.
Jadi walaupun ini kelihatannya konsistennya gitu iya, ya. harus konsisten, harus betul-betul menghilangkan rasa malas itulah hanya ya. Apalagi kalau perempuan ya, perempuan itu kan bisa disebut sebagai istri, kemudian ibu atau anak yang harus betul-betul berperan aktif ya. Sebetulnya ibu yang bijak itu ya ibu yang mampu mengolah sampah dari rumah. Ya, contoh sekarang masih banyak ya yang anak-anak masih menggunakan pampers, kemudian pembalut. Itu sebetulnya sampah yang sulit sekali untuk terurai. Nah, itu itu memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun ya, karena di gel pampers itu kan gak cepat terurai gitu ya. Jadi ayo berpikir bagaimana caranya kita bisa mendaur ulang sampah dari rumah. Minimal di rumah kita disiapkan 2 tempat sampah yang organik dan iya, sampah organik dan organik, karena keduanya ini memiliki nilai apa ya, bisa daur ulang dan memiliki nilai ekonomi. Real ya Mbak ya itu. Betul sekali. Dan seharusnya mulai dari sekarang ibu-ibu ataupun teteh-teteh sudah mulai belajar mendaur ulang dari rumah, dari sampahnya sendiri sampahnya gitu kan. sendiri. Kalau ini Mbak, kita kan kalau ngomongin sesuatu hal yang kita lakukan entah baik atau buruk, pasti kan ada nih yang nyemooh ya kan. Nah, kalau dari Mbak Mila sendiri responnya apa ketika ada omongan-omongan atau cemooh dari orang lain terkait hal itu? Dan nggak sedikit kalau misalkan disebut pencitraan ya. Makanya suami itu bikin kaos sedang pencitraan atau pura-pura peduli ya. Itu sebetulnya buat kita sendiri. Jadi apapun omongan orang lain, apapun orang lain memandang kita bodo amat. Yang penting niat kita seperti ini, tujuan kita seperti ini, ya udah ayo jalani aja. Berarti bodo amat aja. Bodo amat. Karena orang hanya bisa melihat kita yang menjalani. Betul. Sesuatu hal yang baik juga pasti hasilnya insya Allah baik. Oke. Ini sesuatu hal yang harus dicamkan untuk teman-teman dan khususnya saya pribadi gitu. Ini deh Mbak, menarik tadi terkait persoalan sampah pembalut dan pampers. Yang kita tahu bahwa 2 sampah yang susah diurai ini adalah concernnya memang perempuan gitu ya, yang megang gitu ya kan. Pembalut itu kan kebutuhan bulanan, dalam hal ini menstruasi yang ada siklusnya di perempuan. Begitu juga dengan pampers nih, ya kan. Anak bayi tuh kebanyakan 80% itu kan sama ibunya, karena menyusui. Apalagi Mbak? Ya sehari-harinya segala proses perkembangan anak tuh kebanyakan kan sama ibunya gitu. Jadi apa nih gebrakan atau solusi Mbak Mila yang sudah concern di isu sampah atau lingkungan untuk memberikan kesadaran lebih juga kepada ibu-ibu khususnya atau para perempuan, karena kan yang menstruasi ini nggak cuman yang belum menikah atau yang sudah menikah aja. Dan persoalan pampers juga kita harus melek lah gitu, bahwa persoalan 2 sampah ini teman-teman, laki-laki juga harus paham betul bagaimana memberikan pengertian ataupun memberikan solusi. Misalkan jangan kayak gini deh, mending kayak gini gitu. Nah itu solusi yang Mbak Mila kasih mungkin ya, silahkan. Ya, selaku ibu ya berperan yang aktif di dalam rumah, yang saya amati zaman dulu ya, bayi itu masih pakai menggunakan popok. Iya, yang kain. Zaman dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang zamannya mungkin berbeda ya. Lebih bayi baru lahir ya, pun, Mbak. Bayi baru lahir pun sudah dikenakan dengan pampers. Ya mau gimana ya, sudah kesehariannya pampers, pembalut. Kita hanya bisa mensosialisasi. Ya kalau bisa kita mengurangi kadarnya. Yang awalnya mungkin sehari bisa 3 atau 4 pampers, kita kurangi sehari minimal satu kali. Seperti itu. Mungkin kalau total berhenti sepertinya nggak mungkin. Jadi kita harus bisa menguranginya. Ya setidaknya kalau kita nggak bisa ngebersihin secara total, kita mengurangi gitu ya Mbak ya. Oke. Tapi aku boleh nanya secara pribadi Mbak terkait pembalut atau pampers gitu, dalam entah dari Mbak Mila sendiri atau keluarga besarnya Mbak Mila, udah ada langkah ke situ belum sih? Misal kayak pakainya pembalut kain, pakainya nggak pakai pampers, misal pakainya yang kain, ada nggak sih? Betul. Sebetulnya pengen ya, kalau dari hati pengen berhenti dari pembalut yang instan gitu ya. Ada pembalut kain. Cuman dipikir lagi itu sangat ribet teh. Iya, makanya harus langsung kering, harus langsung juga cuci juga gitu ya. Jadi ya sebagai perempuan ya kita setiap hari nyampah sebetulnya. Iya sebetulnya. Dan orang-orang pada bilang Mbak, gimana? Ya sampah itu kebanyakan dari perempuan. Dari kaum perempuan. Tapi bagaimana caranya? Oke lah, kita sehari-hari mungkin saat menstruasi ya sebulan ya dalam sebulan sekali kita menstruasi, minimal kita tidak membuang pembalut itu sembarangan. Kita
daur ulang ya gimana ya? Iya, Kita susah kan, maksudnya Mbak? bisa sebetulnya. Oh, bisa. Cuman saya belum konsen uh-huh. ke gel itu. Ya minimal kita bisa menguranginya dan tanggung jawab terhadap apa yang kita pakai gitu. Jadi si pembalut itu tidak dibuang sembarangan, kita buang ke tempat sampah atau kita timbun kemudian atau dibuat lubang resapan biopori. Apa Ya, tuh? jadi selain lubang resapan biopori itu, jadi yang saya praktekkan di rumah itu di depan halaman rumah kita buat lubang resapan biopori yang fungsinya untuk membuang sampah-sampah organik sebetulnya. Jadi sisa sayuran, sisa makanan. Oh, yang saya itu. buang, Kirain lubang yang resapan sampah biopori. pembalut, Mbak. Bukan ya? Ya, maksudnya kalau Itu yang mau bisa. kita beriringan seperti itu. gitu. Jadi tidak mencemari lingkungan. Oke. Karena ini ya Mbak, concern banget nih perempuan di pemakaian pembalut dan sampah pembalut. Ada nggak sih Mbak pernah ngadain kegiatan sosialisasi terkait cara membasuh pembalut yang benar gitu? Misal, walaupun kita tahu ya, ini concernnya perempuan, pembalut itu kan nggak semuanya ada gelnya gitu katanya kan. Nah, misal kalau ada kegiatan atau sosialisasi yang kita berikan atau Mbak Mila pernah gitu, ada nggak? Ya, Kayak gitu. kalau pembalut sendiri belum pernah ada tentang pembalut. Karena banyak tuh Mbak, maksudnya perempuan-perempuan tuh malah kadang ada yang nggak ngebersihin gitu loh. Iya kan Mbak, maksudnya aku dulu di pesantren ada kasus-kasus yang akhirnya jadi ranahnya itu ke mistik gitu loh Mbak. Misal kalau kita sebagai santri putri ketika membersihkan pembalutnya tidak bersih, itu ada sesuatu hal yang apa gitu. Nah, barangkali Mbak Mila di sini sudah aktif di isu lingkungan atau isu sampah yang dalam hal ini pembalut, itu ada nggak sih gitu? Karena menurutku minim banget sih, selain daripada didikan orang tua sendiri ya, barangkali ada gitu pembelajaran yang kayak gini loh caranya membersihkan sampah pembalut. Itu belum ada tapi ya? Belum. Kalau pembalut ya setahu saya ya dibersihin, dicuci, kemudian kita lipat, masukin plastik, buang. Iya sih, iya minimalnya gitu doang ya Mbak ya. Iya, mungkin bakal jadi PR sih kalau rame jadi part 2 kali ya Mbak. Maksudnya kata Mbak Mila tadi kan sampah pampers ataupun pembalut yang dalam hal ini ada gelnya itu katanya bisa ada peluang ekonomis atau didaur ulang. Nah itu tuh bentuknya apa kan nggak tahu juga sih. Iya. Tapi kalau gel itu gimana sih Mbak? Maksudnya ketika misal ini contoh sampah apa namanya pampers gitu kan. Kadang kan ada ibu-ibu yang ngebuang pampersnya ini ada yang nggak dibersihin sama sekali. Jadi ada kotoran pipisnya lah, ada kotoran pupnya lah gitu. Ada juga yang kalau punya kesadaran lebih dia ngebersihin dulu kayak kita ngebersihin pembalut gitu. Nah gelnya itu ketika dibuang amannya itu seperti apa? Katanya kan kalau diendapin bisa meledak juga Mbak. Itu gimana? Ya, kebetulan selama ini ya kalau kegiatan di lingkungan terutama bersih-bersih sampah itu banyaknya memang pampers membunuh dan pasti ada pupnya ya Mbak. Betul, pasti ada pupnya masih. Nah ini nih ibu-ibu yang harus diedukasi ya, minimal kita tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap anak kita sendiri dan keluarga kita sendiri ya. Minimal kita buang dulu lah pupnya, kita cuci dulu. Apa susahnya ya kan? Iya. Lagi juga iya ya bersih buat diri sendiri seperti itu ya. Ya mungkin untuk bersih maksudnya lebih apa ya, mengolah pampers ya. Kalau pampers sendiri mungkin selama ini melihat pampers jijik gitu ya, pas anak harus dibuang ya. Sebetulnya pampers sendiri ini bisa diolah. Selain sebelum kita buang begitu sembarangan ya dicuci dulu, kita ambil gelnya, dipisahkan dengan pelapisnya. BTW gel tuh nanti nyampur nggak sih sama pipisnya itu? Nah, nyerupnya kan ke gel kan? Iya. Kita cuci dulu, cuci pipisnya, cuci pupnya, kemudian dijemur bila perlu dijemur ya. Jadi bukan dipakai lagi, bukan untuk dipakai lagi. Ya pampersnya sudah dipakai, sudah berisi kotoran, ya kita cuci dulu pipisnya ataupun pupnya, dicuci sampai bersih, bahkan kalau perlu disabun, kemudian kita jemur. Ya, ini bisa dijadiin pot. Si pampersnya ini kan ngebentuk celana tuh. Bisa dijadiin pot. Bukan ininya, bukan gelnya. Ada lagi nanti. Berarti gelnya bisa sendiri. Gelnya bisa diolah lagi. Tapi agak gimana gitu dong Mbak kalau pampers dijadiin pot. Bisa bentuknya gitu loh. Berarti bisa ya. Ada bisa deh. Pampers itu bisa didaur ulang, bisa dijadiin pot atau kerajinan apapun itu ya. Selain pot juga gelnya bisa kita ambil, ya kemudian diaduk dengan semen dan pasir, tambahkan air.
ya itu bisa jadi pop lagi juga. Oh, oke. Nggak bakal berbahaya, soalnya kan sudah padat ya, padat dengan campuran semen dan air. Tapi kayaknya ini Mbak, kandungan gel yang ada di pembalut sama Pampers itu beda ya? Iya nggak sih? Iya, iya. Kalau yang di pembalut itu kan karena beda, bukan pipis atau pup ya kan, Iya, darah gitu. darah. Jadi mungkin agak males juga orang-orang kalau memang mau ngedaurnya gitu, ngedaur ulang. Sebetulnya iya sih, saya juga bertanya-tanya sampai sekarang ya, kenapa orang membuang pembalut ya, dimana notabene itu diri kita sendiri gitu. Iya. Ada melihat masih ada darahnya, Iya. padahal itu kan darah kita, darah itu kan harus dibersihkan gitu kan ya. Ya itu harus sadar lagi kan kepada Iya. diri sendiri. Susah ya nyadarin orang. Kadang kita juga susah gitu kan Betul. sadarnya. Sadar diri aja Tapi susah, harus- apalagi sadar nyadarin ke orang harus lain. dipaksa sih sebetulnya. Aku mau tahu nih, selama Mbak turun langsung ke lapangan ketika apa Mbak? Ngambilin sampah Iya. gitu loh. Kan di sungai toh Iya. pasti. Terus apa lagi Mbak? Hutan, Di darat, kebun-kebun hutan. gitu kan. Biasanya yang paling banyak sampah apa Mbak? Sungai ataupun darat? Nah, kebetulan saya di sini bawa tumbler ya, Teh, ya. Di sini ada stiker dari Farm Perempuan dan di sini ada stiker ini Samparan untuk Outdoor ya, punya kita. Ini iklan ya jadinya. Ya nggak apa-apa dong. Ya di bawah ada gerakan GSD. GSD ini gerakan sapu Gunung Ciremai. Oke. Bulan kemarin kita sama Akar ya pada tahun 2004, tepatnya bulan Juni kita sapu bersih sampah-sampah yang ada di gunung. Sudah jelas dong kalau di gunung banyaknya sampah-sampah anorganik, salah satunya plastik dan beberapa botol. Saya menemukan botol-botol dan plastik-plastik. Botolnya botol minum atau botol skincare? Minum kemasan. Oke. Terus botol minum kemasan itu yang dapat berapa ton ya? Kemarin dapat banyak. Itu Dan diturunin ternyata gitu. iya dibawa turun sama teman-teman oleh peserta. Nah ini juga harus diedukasi. Gunung itu karena kalau kita sudah mencemari lingkungan, ya entah itu di gunung, di laut, bakal seperti apa nanti dunia ini gitu kan. Ya kalau kita tidak bisa menjaganya. Bisa ini nggak sih dibayangkan? Iya. Sebetulnya dalam sehari-hari ya per tahun ini ya manusia sudah banyak memiliki mikroplastik yang Iya. masuk ke dalam tubuh Iya, kita. iya. Karena sehari-hari kita mengkonsumsi minuman dari minuman Yang kemasan, instan-instan gitu ya, itu kan, dari Mbak. instan-instan. Kemudian kita juga makan ikan. Ikan kan belum tentu di dasar laut ini pure makannya Iya. yang alami. Banyak ya. makan plastik juga Terus gitu ya. sekarang sudah banyak penemu-penemu yang membedah ikan ya, terdapat banyak plastik. Sampah plastik. Makan dimakan oleh manusia. Iya. Sebetulnya kalau kitanya sendiri manusia pengen bersih, ya mulai jaga lingkungan sih. Dimulai dari diri sendiri. Mulai dari tentunya. diri sendiri. Iya, karena orang zaman sekarang kan sangat menyukai hal-hal yang instan ya Mbak. Sampah apa berarti Mbak? Sampah yang banyak, anorganik. Ya, ada lagi ya? Ya kalau di gunung sendiri saya menemukan banyaknya sampah anorganik atau plastik. Tapi kalau di laut kemarin ya saat di Pantai Baru itu banyaknya kain-kain. Kain-kain apa tuh? Ya kain mungkin baju yang sudah tidak terpakai ya orang membuangnya ke laut. Padahal itu gitu. salah besar. Iya, iya, Itu iya. salah besar Teh. Kan bisa dibuatin keset aja gitu ya? Ya, lebih gampangnya keset Heeh. ya, atau kita buat kerajinan, jadi pot juga bisa, jadi kemonceng juga bisa, jadi bantal bisa, Iya, iya, iya. jadi apa saja bisa sebetulnya. Iya, kalau udah melek sampah. Kalau ini di sungai banyaknya apa? Sampah plastik dan ya itu bahan-bahan Bahan-bahan juga. bahan-bahan banyak. Kadang kasur pun menemukan. Nah, itu gimana sih Mbak? Kasur. Maksudnya ada baiknya ngasih tau lah gitu sama teman-teman yang nonton video ini. Ya harusnya teman-teman harus sadar ya, maksudnya itu kan sampah yang sulit terurai, kemudian di laut juga ada makanan kita. Tidak sepantasnya kita membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai ataupun di laut ya, karena sebetulnya air ini sumber kehidupan ya Teh. Betul, betul. Harus dijaga, soalnya air ini ya kita konsumsi juga, kita minum juga, lebih baik 99,9% kita Betul. konsumsinya air ya. iya lebih baik mulai dari sekarang stop membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai atau ke laut. Tapi ada baiknya kalau sampah-sampah bantal kasur itu diapain? Bakar? Langsung dibakar. Langsung dibakar. Walaupun sebetulnya sampah itu nggak boleh dibakar ya. Iya, iya, iya. Kenapa tuh Mbak? Ya karena oke. Ya kenapa sampah nggak boleh dibakar? Ya karena sudah jelas Teh polusi udara. Oh gitu. Polusi itu kan kita yang hirup, ini masuk ke dalam rongga-rongga. Berarti memang apa nih namanya? Tips dan trik dari Mbak Mila tuh ketika kita punya sampah di rumah minimal, kita harus bisa memilah dan memilih dulu kan. Iya, betul. Kalau sampahnya basah kayak mana? Ya sampah basah, sampah organik atau non organik. Ya bisa keduanya. Kalau basah gimana? Sebetulnya kalau sampah organik nggak perlu nunggu kering ya. Contoh sisa sayuran kan basah, sisa buah-buahan basah. Itu bisa kita olah, banyak sekali manfaatnya loh teman-teman. Dan yang kita buat bisa- eco-eco gitu iya, kan. enzim. Ya. Di rumah juga ada dari jeruk ya, dari olahan dari jeruk bikin ekoenzim. Kalau yang atau kompos. anorganik? Kalau anorganiknya bisa kita olah daur ulang.
Kalau basah Mbak, maksudnya? Kalau basah bisa Cuci dulu gitu? Cuci dulu. Oke. Ini juga sebetulnya dulu kotor Teteh. Ini tuh kotor, dimintain dari warung-warung, sudah tercampur, apalagi susu gitu ya, Iya. susu, kopi Ini dicampur. kopi kan ya? Kalau ini kopi Kopi ya, kapal api. kotor, digunting dulu, dicuci dulu menggunakan sabun, dijemur. Jadi kita kayak proses nyuci baju aja, Iya. jemur baru diproses, diolah. Berarti kan gini, selain daripada kita mau untuk membuang sampahnya tidak sembarangan, kita harus mau juga untuk memilih dan memilahnya, dan harus mau juga telatennya, ya nggak sih Mbak? Dan masih banyak 1/1000 orang-orang yang melek sampah dan sadar sampah gitu kan Mbak. Tapi semoga dengan adanya Serawung Podcast kali ini bisa benar-benar apa ya, menyadarkan teman-teman, menyadarkan saya pribadi bahwa menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga diri kita sendiri dan generasi yang akan datang teman-teman. Jadi dimulai dari langkah-langkah kecil dulu ya Mbak Mil. Nggak harus kayak kita ngebrak apa bersih-bersih gunung, bersih-bersih pantai, tapi sampah di rumahnya berserakan. Itu juga kan sesuatu hal yang tidak baik kalau kita lakukan terus-menerus. Jadi ngomongin peduli sampah itu dimanapun kita berada. Makanya kenapa harus ada kesadaran kita harus membawa tumbler kemanapun. Dan jangan pernah malu ya Mbak ya. Betul. Tumbler itu bukan sesuatu hal yang memalukan teman-teman, karena tadi konsumsi air 99,9% itu manusia itu konsumsinya kan kebanyakan air gitu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mbak Mil sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berkenan sharing ilmu dengan Paham Perempuan. Saya merasa bahagia dan bangga tersendiri dengan Mbak Mila. Semoga apa ya, banyak orang-orang yang akhirnya kayak Mbak Mila menjadi perempuan-perempuan penggerak dalam hal lingkungan hidup. Mungkin closing statement Mbak, silahkan. Baik, para penonton dimanapun Anda berada, ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih, Telia sudah diundang kemari. Sama-sama. Kesempatan yang luar biasa ini. Sebetulnya ini tempatnya orang-orang hebat. Waduh. Bukan saya tapi. Amin, semuanya hebat. Ya, kita sebagai perempuan ya yang berperan aktif di lingkungan masyarakat, baik itu di keluarga sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Mari untuk lebih peduli terhadap lingkungan, minimal kita bisa bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Kita ambil apa ya? Ambil contoh kecil saja. Tidak perlu kita harus membersihkan sampah di pantai mana, di sungai mana, itu tidak perlu ya. Minimal kita bisa mengambil sampah, satu plastik sampah pun yang ada depan rumah itu sudah lebih baik ketimbang tidak sama sekali kita hanya melihat sampah begitu saja, apalagi membuang sampah sembarangan. Betul. Itu tidak baik ya. Minimal kita ambil satu sampah di halaman rumah kita, kemudian kita buang ke tempatnya, itu sudah lebih baik. Minimal kita ada tindakan dan ada gerakannya. Dan pesan saya, mudah-mudahan seluruh penonton yang ada di sini di rumah sudah menyediakan 2 tempat sampah, jadi kita bisa membuang sampah pada jenisnya organik dan anorganik. Kemudian kita bisa mengolahnya, bisa mendaur ulangnya, dan kita bisa merasakan manfaatnya dari sampah tersebut. Peluang ekonomis tadi ya Mbak. Betul. Mari menjadi relawan ya, di rumah kita sendiri ya. Hebatnya di dunia ini yang menjadi relawan lingkungan, karena kita jaga alam, alam pun akan jaga kita. Dan jangan lupa juga untuk gerakan menanam pohon, minimal 1 pohon di halaman rumah kita ya, karena kita setiap hari menghirup oksigen. Betul. Sudah Mbak? Sudah ya, cukup. Oke. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada Mbak Mila. Dan teman-teman, ini disclaimer ya, kita ngomongin peduli sampah, peduli lingkungan itu nggak harus langkahnya langsung besar, tapi tadi dari hal-hal yang kecil dan gerakan-gerakan atau aksi yang kecil, kita nggak buang sampah sembarangan, kita mau ngebuang sampah yang ada di depan kita atau sekitar kita, itu menjadi salah satu langkah kecil bahwa kita peduli gitu terhadap sampah, kita peduli terhadap lingkungan. Dan kalau teman-teman udah nonton nih, ada beberapa grup atau akun yang mana dalam hal itu kelompok yang memang peduli sampah gitu Mbak. Kita katakan Pandawara Group gitu. Nah mungkin munculnya komunitas-komunitas atau kumpulan-kumpulan yang peduli sampah itu kan memang sekarang lagi up-upnya nih Mbak. Kita juga kayaknya memang harus butuh mensupport orang-orang seperti Mbak Mila, dan barangkali masih banyak
perempuan-perempuan atau tokoh-tokoh lain yang dia bergerak secara mandiri gitu. Kita juga harus berani mensupport dalam hal ini, entah jasa ataupun finansial barangkali gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mengadakan atau berkolaborasi dengan Mbak Mila dan kawan-kawan, itu bisa kemana Mbak? Ya, ke Instagram, Facebook, bisa di Saya nggak punya semuanya. atau Ikamat Sabah ada akunnya? Ada. Mungkin bisa ke akun Instagram. Mungkin bisa ke langsung aja ke Facebook Saung Baca Ikamat Sabah. Oke, bisa mampir ke Facebook Saung Baca Ikamat Sabah. Jadi ini teman-teman Saung Baca Ikamat Sabah itu sangat membuka luas ya terkait kolaborasi atau support untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan yang mana dalam hal ini literasi ataupun lingkungan hidup. Nah teman-teman, pastikan teman-teman nonton video Serawung Podcast kali ini dengan full tanpa jeda, dan jangan lupa untuk subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan, klik loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Semoga Serawung Podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam lestari ya Mbak. Salam lestari dan salam perempuan berdaya. Jadilah bermanfaat dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.